Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi yang akan kita bahas hari ini yaitu matriks ya, bagian pengertian matriks dan kesamaan dua matriks. Lanjut kita bahas yang pertama pengertian matriks ya. Di sini saya akan memberikan SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Dengan persamaan yang pertama, X ditambah 2Y sama dengan 3. Persamaan yang kedua, 2X ditambah 3Y sama dengan 4. Nah, bentuk ini bisa kita ubah ke bentuk kurung seperti ini. Kita pisahkan koefisiennya. Koefisien itu yang ini ya. Kayak ini, X ini depannya ada 1, ini 2, 2, 3 ya. Itu yang dinamakan koefisiennya. Terus kita tulis lagi variabelnya, X-nya sama dengan 3 dan 4 ya. Ini bentuk ini namanya bentuk matriks ya. Bentuk matriks bentuknya bisa seperti ini atau dengan kurung siku seperti ini ya. Ini namanya bentuk matriks ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh matriksnya. Di sini ada matriks A. Matriks A terdiri dari 1, 2, 3, 2, 3, dan 4 ya. 1, 2, dan 3 ini merupakan baris ke-1 ya. 2, 3, dan 4 ini baris kedua. Yang menyamping itu kita sebutnya baris. Nah, yang ke bawah ini kita sebutnya kolom ya. Jadi artinya kolom ke-1, 1 dan 2. Kolom kedua, 2 dan 3. 3 dan 4 ini merupakan kolom ketiga ya. Jadi matriks A ini terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Nah, 2 dan 3 tadi itu kita sebut dengan ordo atau ukuran matriks. Jadi ukuran matriksnya 2 kali 3 ya. Jadi barisnya ada 2 kali kolomnya ada 3 ya, itu ya. Kita lanjutkan. Nah, ini bentuk matriksnya seperti ini. Bentuk dasarnya ada suatu matriks A terdiri dari elemen-elemennya ada A11, A12 sampai AMN ya. Ini yang dikatakan A11, A12 itu merupakan elemen atau bagian dari matriks itu. A11 letaknya ada di baris ke-1, kolom ke-1 gitu. AM2 artinya ada di baris M di kolom ke-2 gitu ya. Atau kita definisi dari matriks itu yaitu susunan angka atau bilangan yang terdiri dari baris dan kolom yang membentuk suatu persegi ya. Itu yang dinamakan matriks ya. Ada lagi ukuran. Nah, ukuran matriks itu atau ordo biasanya kita sebut. Ordo itu barisan dan kolomnya. Jadi matriks itu terdiri dari berapa baris dan berapa kolom ya. Kalau elemen itu artinya susunannya ya. Bilangan-bilangan itu letaknya ada di mana aja. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan ke contohnya. Tentukan elemen B33 dari matriks berikut ya. Matriks B sama dengan 3, 2, 1, 0, 0, min 1, 4, min 2, 6, 2, 5, min 3, 1, 7, 4, 3 ya. Jadi di sini ordonya dulu nih ya. Coba ordonya ada berapa nih? Berarti ordo itu ukuran ya, terdiri dari baris dan kolom. Ada berapakah barisnya? Ini baris ke-1, kedua, 3, 4. Oke, berarti barisnya ada 4. Kolomnya 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ada 4 kali 4 untuk ordonya. Kalau B33 berarti letaknya ada di baris ketiga, kolom ke-3 ya. Yang mana baris ketiga? Baris ketiga 1, 2, 3. Oke, berarti ada yang di sini ya.
kolom ke-3. 1, 2, 3. Berarti yang ini. Ya. B tiga-tiganya itu sama dengan 5. Ya, jadi 4 kali 4 dan B tiga-tiganya 5. Satu pertanyaan lagi nih. B42. Berapakah nilainya? Ya, jadi baris keempat, kolom kedua. Yang mana nilainya? Ya, baris keempat, kolom kedua. Berarti yang ini ya nilainya. 7. Betul ya. Bisa dipahami contoh ordo dan elemen. Ya, kita lanjutkan contoh yang kedua. Masih sama, kita ubah bentuk SPLDV ya. Ini artinya SPLDV ini harusnya, bukan SPTLDV. Ada bentuk SPLDV, baris persamaan yang pertama 2x min 2y plus z sama dengan 3. Baris yang kedua 3x ditambah y min z sama dengan 7. Baris yang ketiga atau persamaan yang ketiga, x min 3y ditambah 2z sama dengan 0 ya. Seperti yang pertama tadi dijelaskan, kita tulis yang koefisiennya dulu, angka-angka temennya variabel ya. Berarti ada 2 min 2 1, 3 1 min 1, 1 min 3 2 ya. Oke, terus setelah itu kita tulis variabelnya. Variabelnya di sini ada x, y, dan z. Serta sama dengan 3, 7, 0. Udah gini ya penulisannya. Paham? Ya, kita lanjut ke yang ketiga, contoh yang ketiga. Nah, ini berarti soal cerita kita ubah ke bentuk matriks ya. Intan membeli 2 kg mangga dan 1 kg jeruk dengan harga 36.000. Neti membeli 1 kg mangga dan 1 kg jeruk dengan harga 27.000. Tuliskan model SPLDV dalam bentuk matriks ya. Berarti ini kita buat tabel dulu supaya memudahkan menjawabnya ya. Di sini berarti kita tulis kolom pertamanya nama, yang keduanya x dan y-nya ya. Mangga kita sebut x dan y-nya kita sebut jeruk ya. Jeruknya kita sebut y. Serta harga dalam ribuan rupiah. Namanya yang pertama Intan. Intan membeli 2 kg mangga dan 1 kg jeruk dengan harga 36.000. Jadi kita tulis 36-nya aja. Karena di atasnya sudah ditulis harga dalam ribuan rupiah. Yang kedua Neti. Neti membeli 1 kg mangga dan 1 kg jeruk dengan harga 27.000. Udah tinggal kita cari model matematikanya. Yang pertama berarti 2x ditambah y sama dengan 36. 36, 27 ya. Gampang ya cara penulisannya. Ya, itu ya tentang penulisan matriks dan bagian-bagian dari matriksnya. Kita sekarang lanjutkan ke materi kesamaan dua matriks. Apa itu kesamaan dua matriks? Ini artinya ada dua matriks yang sama gitu kan. Jadi dari ukurannya, letaknya, angka-angkanya semuanya sama. Contoh nomor 1, diberikan matriks A min 3, 1, 6, 4, 2, 5. Matriks B 3, 5, 6, 4, 2, min 1. Dan matriks C min 3, 1, 6, 4, 2, 5. Pertanyaannya, adakah kedua matriks yang sama? Oke, apakah A sama dengan B? Atau B sama dengan C? Atau A sama dengan C ya. Sini kita selidiki dulu aja ya. Oke, kalau kita lihat di sini A dan B ya. A dan B ini ukurannya mungkin sama, tapi tiap-tiap elemennya ada yang beda ya. Jadi A dan B ini bisa kita katakan tidak sama ya. Nah, benar ya. Kayak misalkan kita lihat yang baris ke-1 kolom ke-1 yang A dengan baris ke-1 kolom ke-1 yang B
ya. Yang ini min 3, yang ini 3. Kan nggak sama ya. Udah, berarti A tidak sama dengan B. Tuh. Sekarang kita lihat yang B dengan C. B dengan C juga sama ya. Yang baris ke-1 kolom ke-1 B dengan C itu nggak sama ya. 3 sama min 3. Ya, 5 sama 1, 6 sama 6 ya. Berarti ada yang tidak samanya. Berarti ya, matriks B dan C tidak sama. Yang A dan C coba sekarang. Oke, yang A dan C ini merupakan matriks yang sama ya. Jadi A sama dengan C ya, yang ini. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Tentukan nilai A dan B agar kedua matriks berikut sama. A sama dengan 3 min 2A, 1, 4, B min 2. Dan B 1, 1, 4, 3. Oke, berarti di sini kita anggap A sama dengan B ya. Berarti kita cari yang A-nya dulu nih. A-nya letaknya ada di kolom ke-1 baris ke-1 ya. Berarti sama dengan yang B. Jadi kita buat sama dengan nih. Ya, 3 min 2A sama dengan 1. Ya, sehingga untuk mencari A-nya kita pindah ruaskan yang 3 dulu nih. Bentuknya jadi min 2A sama dengan min 1 min 3. 1 min 3 itu berapa? 1 dikurangi 3 min 2. Berarti min 2A sama dengan min 2. A-nya berarti min 2 dibagi min 2. Hasilnya 1 ya A-nya. Kemudian yang B letaknya ada di kolom kedua baris kedua. Ya, A22 sama dengan B22. Berarti B min 1 sama dengan 3 ya. Untuk mencari B-nya berarti tinggal kita pindah ruaskan yang min 2. Nah, berarti B sama dengan 3 ditambah 2 yaitu 5. Sehingga di sini kita bisa tulis kesimpulannya nilai A sama dengan 1, B sama dengan 5 ya. Bisa dipahami? Oke, lanjut ke contoh yang terakhir. Tentukan nilai A dikali B dikali C dikali D yang memenuhi kesamaan dua matriks berikut. Matriks yang pertama 3 D min 5, baris yang keduanya min B min 3, 3 ditambah B sama dengan 3C, 2A ditambah 1, baris keduanya min 5C, 3A min 1. Untuk mencarinya kita coba cari dengan sama dengan yang mana dulu. Oke, apakah 3 sama dengan 3C atau D min 5 sama dengan 2A plus 1 atau yang lainnya ya. Jadi untuk mencari langkah pertamanya kalian cari yang variabelnya cuma ada satu aja gitu di sama dengan itu, di persamaan yang itu. Ya, di sini kita bisa mulai dari 3 sama dengan 3C ya, karena cuma ada C doang gitu di variabel itu. Ya. Kita mulai 3 sama dengan 3C, berarti C-nya itu 3 dibagi 3, hasilnya 1. Ya, setelah itu kita lanjutkan lagi ke variabel yang ada C-nya. Variabel yang ada C-nya ada di min 5C ya, berarti pasangannya min B min 3 sama dengan min 5C. Kita substitusikan yang C-nya. C-nya diganti jadi 1 ya, jadi min B min 3 sama dengan min 5 dikali 1. Min 5 dikali 1 itu nilainya min 5 ya. Serta yang ini min 3 nya kita pindah ruaskan jadi plus 3 ya. Min B sama dengan min 5 ditambah 3 ya, hasilnya berarti min B sama dengan min 2. B artinya min 2 dibagi min 1, nilainya 2. Lanjut lagi, cari yang ada variabel B-nya. Mana yang ada variabel B? Ada di 3 ditambah B
sama dengan 3A min 1 ya. Kita ganti B-nya jadi 2, jadi 3 ditambah 2 sama dengan 3A min 1 ya. Berarti 3 ditambah 2 nya 5, kemudian min 1 nya kita pindah ruaskan ya, jadi plus 1 ya. Berarti ini 6 sama dengan 3A. A nya berarti 6 dibagi 3, nilainya sama dengan 2 ya. Setelah itu yang A nya lagi ada di manakah letak A? Ada di D-5 sama dengan 2A plus 1 ya, untuk menjawab nilai D nya berapa gitu. D sama dengan D dikurangi 5 sama dengan 2A plus 1 ya. A nya diganti jadi 2. Di D-5 sama dengan 2 dikali 2 ditambah 1. Di D-5 sama dengan 5. D nya berarti 5 ditambah 5 sama dengan 10. Oke, diperolehlah A nya 2, B nya 2, C nya 1, D nya 10. Sehingga kita bisa tulis A dikali B dikali C dikali D itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 1 dikali 10. Nilainya 40. 2 dikali 2 4, 4 dikali 1 4, 4 dikali 10 itu 40. Ya, bisa dipahami. Nah, kalau masih belum paham, coba ulangi terus video ini sampai kalian paham, sehingga kalian bisa menjawab latihan soal yang akan saya berikan. Ya, ini latihan soalnya. Yang pertama, tuliskan ordo dan letak elemen masing-masing matriks berikut ya. Matriks A, B, C, D ya. Berarti di sini ada 4 matriks yang harus kalian tentukan ordonya berapa dan letaknya. Artinya kalian sebutkan nih A11 berapa nilainya. Matriks A 12, A 13 atau yang B B11, B12 gitu. Kalian tulis nilainya berapa. B12 berapa nilainya gitu ya. Oke, yang kedua ini dari SPLDV bentuk ke matriks kepang ya. Yang ketiga ini sama juga dari SPLDV diubah ke bentuk matriks. Berarti yang keempat ini dari kalimat ke bentuk matriks. Ya, di sini berarti ada berapa variabelnya? X, Y, dan Z ya. Berarti ada 3 variabel. Dan yang kelima ya, yang kelima ini berarti soal kesamaan 2 matriks ya. Kalian tentukan A dan B-nya, sehingga cari dulu A dan B-nya, lalu tentukan A dikali B-nya ya. Itu aja soalnya. Silahkan kalian kerjakan lalu kumpulkan di Google Classroom ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.